Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di zaman media sosial yang semakin banyak, akhir-akhir ini kita mengenal istilah flexing. Dari kata flex, meminggokkan diri, menonjolkan diri. Bahasa gampangnya itu pamer. Pamer apapun yang biasanya disebut sebagai kemewahan, sebagai prestasi, sebagai keunggulan diri sendiri. Itulah yang juga biasa dibuat oleh orang-orang narsis. Flexing itu tidak hanya mengenai pada umat, tapi juga romo-romo juga sering membuat itu. Kalau tidak hati-hati dalam hidupnya. Suatu saat Bapak Uskup cerita, ada romo yang memamerkan prestasinya saat beliau kunjungan ke paroki. Bapak Uskup, saya sudah membuat ini. Saya sudah membangun ini. Saya sedang membuat ini. Dan saya sudah berhasil membuat ini. Pusat hidupnya adalah saya. Dia lupa, romo itu lupa. Kalau hidup prestasi, apapun yang dihasilkan, pertama tergantung pada kuasa yang diberikan Bapak Uskup. Yang kedua, tergantung kerjasama seluruh umat. Tidak bisa romo memamerkan prestasi-prestasi seperti itu. Kalau Bapak Uskup memberikan suspensi, tidak memperbolehkan dia berkarya lagi, dia tidak bisa buat apa-apa sebagai imam. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus menunjukkan flexing rohani. Orang Farisi memamerkan dirinya dengan memuji diri, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ia menghitung segala perbuatannya yang baik seolah-olah itu adalah modalnya, miliknya di hadapan Tuhan. Iman yang dia tunjukkan adalah iman yang sombong, yang mengandalkan dirinya sendiri. Inilah flexing rohani yang seringkali juga menggoda kita. Pemungut cukai di lain pihak tadi kita dengarkan sebagai orang yang berdosa, berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit. Hanya menebah dada dan mohon, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Pemungut cukai ini datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang total, mengakui kelemahannya, mengandalkan sepenuhnya pada belas kasih Tuhan. Sikap yang perlu kita teladani, kerendahan hati. Dan itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu, artinya orang Farisi yang flexing itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudara terkasih, renungan hari ini meneguhkan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Hanya Dia yang dapat kita andalkan dengan iman yang tekun, penuh kasih dan rendah hati. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan berbagai macam flexing. Kesetiaan Tuhan itu abadi, tidak bergantung pada baik buruknya kita. Tetapi agar kesetiaannya nyata dalam hidup, kita harus meniru pemungut cukai, mengakui kebutuhan kita yang mendalam akan Tuhan.
ketika kita melepaskan kesombongan rohani dan berkata, "Ya Tuhan, aku orang berdosa, aku membutuhkan Kau." Saat itulah kita benar-benar mengandalkan kesetiaan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Itulah mengapa di dalam tahun jubileum ini didorong umat untuk merendahkan diri, juga mengakui dosanya melalui sakramen rekonsiliasi. Iman yang benar juga iman yang tekun, bukan hanya mengucapkan syahadat. Iman sejati adalah keyakinan yang berbuah kasih dalam tindakan nyata, terutama terhadap saudara-saudara kita yang terpinggirkan, yang miskin, dan rentan. Itulah mengapa di tahun jubileum, Bapa Suci mengajak kita untuk beramal kasih sebagai wujud dari iman kita. Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini menunjukkan ketekunan sampai akhir diperlukan. Meskipun dia ditinggalkan teman-temannya, dia tetap berjuang dengan tekun. Karena Tuhan, kata Paulus, telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ketekunan kita harus berakar pada kasih dan kesadaran bahwa perjuangan kita di dunia ini adalah perjuangan iman yang tulus dan kita tidak sendiri. Allah yang penuh kasih dan setia itu selalu menyertai kita. Dan iman yang sesungguhnya, yang sejati, perlu kita jalani dengan kerendahan hati. Kerendahan hati tidak berarti merasa tidak berharga. Kita sangat berharga, karena walaupun berdosa, diangkat sebagai anak Allah, ditebus oleh Bapa. Kerendahan hati adalah berani mengakui kebenaran diri kita itu, bahwa semua kebaikan dan kekuatan datang dari Tuhan. Kalau pamer, pamerkanlah Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Perjuangan iman yang sejati adalah perjuangan untuk tetap rendah hati di hadapan anugerah Tuhan yang maha kaya itu. Kerendahan hati membuka hati kita, membuat kita mampu menerima teguran, berbelas kasih pada sesama, dan memandang semua orang, bahkan yang paling hina, dengan mata Kristus. Kita belajar dengan cara Kristus memandang orang lain. Semua berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita terus meneladani kerendahan hati pemungut cukai. Mungkin pernah jatuh, pernah gagal kita semua, tapi ingatlah Tuhan tetap setia dan selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi flexing, jasmani maupun rohani. Andalkanlah Tuhan sepenuhnya. Mari terus bertekun dalam hidup penuh kasih dan kerendahan hati. Sebab dialah, Tuhanlah, yang akhirnya akan membenarkan kita, yang memuliakan kita, yang meninggikan kita. Dengan keyakinan itu kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita, penebusan Tuhan, karya penyelamatan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita ungkapkan doa cinta kita pada Tritunggal dan gerejanya.